Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teori Klasik Adam Smith. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Zulkifli dengan nomor NPM 220340001 dan teman saya Muhammad Rifki Lawuto dengan nomor NPM 220340006. Ekonomi klasik secara umum sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Pemikir dan pengembang utama aliran ini antara lain adalah Adam Smith, Jean Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill. Perkembangan pemikiran Adam Smith. Pemikiran Smith antara lain adalah pada poin pertama, yaitu sangat mendukung seminimal mungkin campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kemudian, adanya invisible hand yang membawa perekonomian pada keseimbangan. Poin kedua, perlu adanya sosialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Poin ketiga, Smith mendukung perdagangan bebas internasional antar negara. Perdagangan bebas akan menguntungkan Inggris karena akan membuat perusahaan mendapatkan barang-barang yang lebih murah dari luar negeri. B. Hakikat manusia serakah. Manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah, aku, egoistis, dan mementingkan diri sendiri yang sudah dikenal oleh pemikir-pemikir masa Yunani kuno seperti Plato dan juga Mendelssohn. C. Mekanisme pasar bebas. Smith sangat mendukung moto laissez passer yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam teori nilai. Menurut Smith, barang memiliki nilai yaitu nilai guna, value in as, dan nilai tukar, value in exchange. Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga labor yang menghasilkan barang tersebut. Teori pembagian kerja. Menurut pandangan Smith, pembagian kerja akan mendorong spesialisasi. Orang akan memilih pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Adanya spesialisasi setiap orang tidak perlu menghasilkan setiap barang yang dibutuhkan secara sendiri-sendiri. V. Teori akumulasi kapital. Akumulasi kapital adalah teori yang membahas tentang pertumbuhan nilai kapital atau aset yang terjadi melalui kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemilik kapital. Proses akumulasi kapital terjadi ketika nilai kapital bertumbuh karena keuntungan atau return investasi kapital yang terjadi. G. Doktrin pandangan Adam Smith. Pengaruh pemikiran Adam Smith sangat luas. Hampir semua pembahasan ekonomi dikaitkan dengan pemikiran Smith. Pemikiran yang dilontarkan Smith banyak diambil dari para pemikir terdahulu. Sebagai contoh, individualisme dan materialisme sebenarnya berasal dari paham hedonisme yang sudah dikembangkan oleh pemikir Yunani kuno. Sebagai kesimpulan, berdasarkan teori di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa teori ekonomi klasik jika dapat memberikan kemudahan seseorang dalam pengambilan keputusan menjadi lebih bersifat rasional. Kemudian, dengan adanya invisible hand yang dapat membawa perekonomian kepada keseimbangan. Sebagai saran, berdasarkan kajian teori di atas, kelemahan dari penerapan teori klasik pada pasar yaitu bahwa yang bisa menanggung hanya kelompok pengusaha dan tuan tanah. Sehingga saran penulis adalah selain kelompok yang telah disebutkan tadi, seharusnya juga dapat ikut mengambil peran dalam pasar maupun pertumbuhan ekonomi tersebut. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga